Kan bang, kalau mau dah abang peke sih kan tiada doli kan. Kita lebih ketat juga, bukan menyalahkan negara satu sama satu juga, gak usah menyalahkan negara ini salah, negara ini salah. Kita juga harus sadar diri juga bahwa asalnya negara kita juga memang kekurangan pekerjaan, makanya mereka tuh sampai rela ya melewati laut dengan cara untuk melakukan segala cara lah untuk membahagiakan, untuk meningkatkan ekonomi mereka masing-masing kayak gitu. Jadi kalau kita sebagian ya, tidak semuanya orang Indonesia berpikiran untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Mas Farhan bersama Mas Iki. Gimana kabarnya Mas Iki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi sempat viral di media sosial Mas Iki tentang itu cerita TKI yang ilegal. Tragedi ya. Tragedi TKI yang lewat jalur belakang. Kita sebagai pekerja, sama pekerja daripada Indonesia, kami turut berduka cita dan atas kejadian itu, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi peliknya ya Mas Iki, yang video itu yang beredar sekarang ini, dan di video-video sebelumnya kan ada penangkapan juga TKI yang lewat jalur tikus itu, tidak dilakukan door-door seperti itu Mas Iki. Tapi katanya kronologinya yang tersebar di media sosial melakukan perlawanan. Ya Mas Iki? Iya, melakukan perlawanan dan penabrakan sebanyak 4 kali katanya. Itu tidak direkod ya, saya tidak ada bukti di situ untuk melakukan pembelaan kepada maritim Malaysia, karena waktunya malam katanya Mas Iki. Iya, pukul 3 Pukul 3. Mesti yang orang Indonesia mesti pahamlah yang tahu tentang jalur tikus ini, karena memang jalur ini sangat ekstrim, sangat berbahaya, bahkan nyawa taruhannya ya para sahabat. Menyarukan nyawa. Ini juga pesan juga buat teman-teman, kalau bolehlah jangan jalur kayak gitulah kalau ingin bekerja kayak gitu kan, karena ini memang taruhannya adalah sebuah nyawa kita juga kayak gitu. Berbahayalah. Apalagi mau pulang kalau lewat jalur tikus kayak gitu, mau datang ke Malaysia juga susah, dan bekerja di Malaysia juga jadi buronan immigration dan polis ya Mas Iki. Apalagi juga mau balik. Jadi ini sebuah pelajaran lah bagi sahabat-sahabat yang nak merantau ataupun sudilah memang ada keinginan untuk merantau ke negara orang, dimanapun tak pandang bulu mata lah, kemanapun negara selain negara Indonesia. Jadi kalian itu harus menggunakan undang-undang yang tertera di negara tersebut ya Mas. Negara orang lah. Jangan menceroboh seperti itu. Tapi kalau seperti itu Mas Iki, tidak dinafikan ya, seperti halnya ada perlawanan, karena semisal orang Indonesia saja yang melakukan hal tindak di luar hukum ketika mau ditangkap sama polis ya di Indonesia saja, kadang-kadang ada yang melakukan perlawanan seperti itu ya Mas Iki. Dan akhirnya si polisi itu melakukan pembelaan. Kalau dia tidak melakukan pembelaan, nanti dia sendiri yang kena gitu. Jadi dan terpaksa si polis itu melakukan tindakan dengan dar-der-dor gitu. Jadi di sini ya para sahabat, andai kata itu berlaku sesama polis Indonesia dan juga orang Indonesia, mungkin tidak serunyam ini masalahnya ya Mas. Tidak serunyam ini. Jadi kontroversinya itu
karena beda negara. Jadi yang melakukan apalagi itu negara Malaysia. Apalagi memang negara Malaysia memang banyak isu yang mengatakan klaim ini, ya, klaim gitu. itu. Padahal kemarin ada sempat kunjungan dengan harmonisnya antara dua negara, pemimpin dua negara, Indonesia dengan negara Malaysia, dan juga sultannya ikut sekali dan memberikan anugerah agung tertinggi ya Mas Iki kepada Bapak Menteri kita. Tapi di sela-sela ini ada keharmonisan, ada juga ada cobaan bagi kedua negara lah macam itu. Jadi apa ya Mas Iki? Menurut Mas Iki itu banyak orang yang lalu jalur tikus kayak gitu. Apa penyebabnya Mas Iki? Ya, penyebabnya salah satunya dari, ya kita tidak boleh nafikan juga dari pemerintah kita juga, kurangnya peluang pekerjaan kayak gitu. Seandainya lagi kita lebih ketat juga, bukan menyalahkan negara satu sama satu juga, gak usah menyalahkan negara ini salah, negara ini salah. Kita juga harus sadar diri juga bahwasalnya negara kita juga memang kekurangan pekerjaan, makanya mereka tuh sampai rela ya melewati laut dengan cara untuk melakukan segala cara lah untuk membahagiakan, untuk meningkatkan ekonomi mereka masing-masing kayak gitu. Jadi kalau kita sebagian ya, tidak semuanya orang Indonesia berpikiran untuk menyalahkan maritim Malaysia. Itu kita berpikir lagi bahwa asalnya mereka itu bukan asal dar-der-dor lah kayak gitu ya. Bukan asal dar-der-dor ya. Bukan asal dar-der-dor, mesti ada sebab mereka melakukan hal ini. Contohnya udah banyak kasus-kasus dari orang-orang kita sendiri yang membawa narkoboy, terus membawa dar-der-dor juga banyak kayak gitu loh yang melakukan hal seperti itu. Nah kan banyak yang beredar videonya itu, tapi mereka kalau tidak diberhentikan, tidak melawan, tidak apa, kan banyak udah videonya yang terjadi seperti itu. Mereka oke-oke saja kayak gitu kan. Bahkan ada juga yang tenggelam ditolong malah sama maritim Malaysia. Jadi kita tidak boleh mencantumkan ataupun mengecam terlalu teruk lah kayak gitu, sebelum kita selidik dulu kayak gimana keadaan orang-orang kita sendiri kayak gitulah. Iya kan, kalau bedanya orang nelayan itu kan sampai tenggelam, banyak fenomena seperti itulah, tragedi kayak gitu ditolong oleh orang Malaysia. Tapi ini yang keintinya, ini TKI yang secara ilegal ya Mas Iki. Iya, terlegal. Mungkin kalau dalam pengejaran itu mau ditanyakan kan dari mana, mungkin kalau mereka baik-baik juga, tak arogan melawan petugas. Dan mungkin di situ boleh cakap gitu kan, mungkin kalau memang mereka salah mungkin dideportasi, mungkin gitu ya Mas Iki. Kurang lebih mungkin ada hukuman juga lah, mungkin masuk lokap gitu, gak tahu juga lah. Tapi itu buat jadi pelajaran lah bagi sahabat dan buat orang-orang kita, jangan takut lah. Kalau dulu memang banyak tragedi longkang-longkang tenggelam gitu ya Mas Iki. Padahal kan Malaysia udah menyediakan untuk udah baik hati, ada pemutihan lah kisahnya buat orang-orang Indonesia yang ingin pulang. Itu Malaysia menurut Mas Pahan baik banget lah. Kemarin juga ada dibuka pembukaan permit itu ya Mas Iki. Bagi yang sudah stay lebih masa dekat Malaysia, tak ada dokumen, boleh mengajukan permit sama tokennya gitu, atas nama tokennya gitu. Setelah itu ada RT02, ada repatriasi, suruh pulang hanya bayar RM500 dan tiket beli sendiri. Itu sudah lewat jalur depan, itu sudah sah gitu kan. Pulangnya itu gak lewat jalur belakang lah, lewat jalur depan, lewat naik pesawat, lewat itulah. Tapi masih orang banyak yang tidak sadar ya Mas Iki, menyepelekan hal seperti itu. Jadi kalau sudah jadi seperti itu, dar-der-dor kayak gitu, jadi runyam. Mungkin kebelakangannya akan diperketat ya Mas Iki antara dua belah pihak. Ya, antara dua negara. Antara dua negara ini akan diperketat di perbatasan, dan juga bagi pelancong juga, dan juga bagi bagi pekerja-pekerja nanti akan susah lah, karena sudah terjadi kasus seperti ini. Dan netizen Indonesia tak ada kemanusiaan lah, terlalu mengecam, bahkan ganyang lah Malaysia itu.
Jadi harus berpikir positif sebelum terjadinya hal seperti itu, harus disaring dulu, harus difilter ya Mas Iki. Iya, terjadinya hal seperti itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.